Ayo pijit aja ke dalam. Ya, bahasanya gitu. Si Jibul tuh berusaha jahilah tangannya. Megang. Si kakek tuh langsung kayak nggak seneng ininya dipegang, si perempuan ini dipegang-pegang sama si Jibul. Padahal yang waktu dulu sampai berhubungan. Itu di situ jelas sekali, Mai. Suara rintihan nangis itu jelas. Kayak orang kesakitan. Bisa dikatakan sundel bolong lah. Astagfirullahaladzim. Nah, saya penasaran, Mai. Saya cari tuh orang, gak ada. Ya kalau mobil baru tuh ya biasa kan, harus dicuci pakai air Jagabayan, terus air 7 sumur yang ada di keraton. Kembalinya lagi tuh ke Jagabayan, Masjid Jagabayan kan ya? Ada sejarah apa sih di Jagabayan nih? Kendaraan baru terparkir di jalan gelap. Dupa dibakar di hening malam yang senyap. Ritual tolak bala dijalani sesuai tradisi, demi menghindari sial yang tak tahu kondisi. Doa dilantunkan penuh harap kepada Tuhan, mencari keselamatan untuk sopir di jalanan. Prosesi ruatan mobil truk baru ini sempat terlupakan dan membuat sial Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan Sobat semua selalu sehat dan seperti biasa rezekinya berlimpah. Amin, amin. Hari ini ada Mas John lagi Sobat. Apa kabarnya Mas John? Alhamdulillah. Mas John, sekarang nih kesibukannya apa? Sekarang sih bantu-bantu istri aja, karena istri berjualan ya. Sambil ngomong cucu aja gitu lah. Tapi Mas John masih narik truk Mas? Masih, cuman nggak luar kotaan aja gitu. Itu juga kalau ada yang minta diserep, kalau nggak ada ya saya nggak berangkat, diam di rumah gitu. Terus kabarnya Jibul gimana Mas John? Nah, semenjak itu si Jibul juga ada yang bilang katanya dia pulang kampung. Terus ada yang bilang juga dia ikut istrinya. Jibul juga punya ya banyak pengalaman ya, karena dia selalu bersama dengan saya waktu dulu selama saya masih aktif supir luar kota. Ya mungkin banyak dia juga. Terus dia juga bisa dijadikan kesaksian. Dan kisah Mas John ini di tahun 2010 ya? Iya. Kejadian apes lagi ini. Tentang apa Mas John? Ya kalau sebenarnya sih apes itu menimpa, kalau apes ini menimpa saya ya. Cuman kejadian-kejadian mistis itu yang dialami lebih banyak menimpa si Jibul waktu peristiwa-peristiwa di tahun 2010 itu. Oke, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas John. Jadi jangan kemana-mana, jangan skip videonya ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas John. Jadi begini Mang, itu saya tuh ingat ya, tahun 2010 pada tepatnya di bulan Sura, tepatnya. Kalau dalam hitungan kan Sura Sapar Mulut doh. Nah, itu di bulan Sura sampai di bulan Sapar itu bisa dikatakan musibah yang nyata dan musibah yang tidak nyata Mang. Nah di situ saya aktivitas biasa sebagai driver. Terus di bulan itu saya mendapat orderan tuh benar-benar rame, Mae. Bukan saya aja ya, jadi semua teman-teman itu. Jangankan sempat pulang ke rumah, istilahnya. Masuk ke pool aja itu nggak sempat.
masih di tempat bongkaran, masih di jalan. Nanti kalau kosong mobilnya kembali lagi ke Cigading. Nah waktu itu musim pupuk petrokimia. Muatnya di Cigading, tepatnya di sebelah Pelabuhan Merak, Provinsi Banten. Jadi saya di situ muat di kapal, Mai. Nah, sedangkan kapal itu DO itu minimal itu 5.000 ton. Kadang-kadang bisa lebih, bisa 12.000, bisa 8.000. Nah, itu diangsur. Yang mengangsur itu nggak ada istilah kata ekspedisi lain. Yang mengangsur itu ekspedisi bos saya sendiri. Nggak ada ekspedisi campur tangan ekspedisi lain. Nah di situ terus berangsur muat. Kemungkinan ini muatan banyak, terus bos ini kekurangan armada. Akhirnya bos beli, ya belinya sih waktu itu nggak banyak sih, cuma 15 armada. Nah di situ sebelumnya bos itu udah pesan gandengan, udah pesan karoseri baknya. Kalau di dealer kan nggak ada sih beli mobil langsung sama gandengannya, nggak ada. Kalau gandengan itu karoseri lain. Itu kalau karoseri remaja. Kalau untuk truknya kebanyakan di Cirebon ini makanya Mitsubishi sama Hino. Waktu itu begitu mobil datang baru belum ada baknya, langsung ke karoseri. Ke karoseri pasang bak, saya langsung ambil gandengan ke Semarang. Dicantol lah. Ya sama si Jibul itu. Saya ini dapat mobil baru, Mai. Nah, sedangkan itu 15 unit. Kesalahan memang ada di saya, Mai. Dalam artian kesalahan ada di saya itu, jadi yang lain mengadakan istilahnya pecah telur atau gimana ya. Kalau saya lalai. Dalam artian lah yang penting berangkat aja gitu. Kalau yang lain sih pecah telur disimpan di ban itu satu-satu. Cuci pakai air apa nggak ngerti. Kalau saya nggak itu. Ada ritualnya Mas Jon? Iya, setiap pembeli dikasih mobil baru dari dealer itu, si supir ini pasti ada ritual pakai seperti itu. Nah waktu itu saya melalaikan dan memang terbentur dengan waktu ya karena bongkar muat. Nah, berarti udah lumrah ya di kalangan udah supir. Lumrah, udah lumrah. Bahkan kalau supirnya yang itu sampai bikin selamatan. Kalau supirnya yang istilahnya ada uang lebihnya gitu. Waktu itu saya itu habis bongkar ke daerah Tegal. Dari daerah Tegal pikir saya ya, itu udah pegangan mobil baru, Mang. Udah pegangan mobil baru. Sama Jibul. Udah ganti mobil lah. Waktu kedua kali narik saya itu. Tarikan pertama, terus tarikan pertama itu nggak ada kendala, Mang. Nggak ada kendala. Dalam artian mulus lah. Tarikan yang pertama tuh mulus. Nah ini yang ditarikan kedua. Waktu tarikan pertama itu muat Cigading, saya bawa 43 ton, bongkarnya di daerah Indramayu. Nah dari Indramayu saya suruh berangkat lagi. John, berangkat lagi, gak usah pulang nanti Pak uang kasnya dititipin aja. Nah yang kedua, saya muat lagi ke Cigading, saya bongkar di Tegal. Udah nyampe Tegal itu belum pagi, Mang. Itu malam hari. Nyampe Tegal itu malam hari. Jadi saya mau pulang ke Cirebon. Ya sekitar jam 2-an lah. Mau pulang ke Cirebon pikir saya, lah besok kesini lagi. Jadi saya nggak pulang, Mang. Tidur di situ. Nah di situ saya mengalami kejanggalan. Dalam artian bukan dialami secara fisik atau secara nyata. Itu dalam mimpi saya. Saya itu mimpi, Mai. Mimpi saya tuh melihat si Jibul sama saya tabrakan mobil. Begitu tabrakan di situ dalam mimpi saya itu, saya nggak sadar dibawa rumah sakit. Ternyata saya lihat Jibul kakinya semua, Mai, dua-duanya. Nah di situ pagi saya bangun, ya astagfirullahaladzim, ada saya tuh. Pas saya tuh iya enggak nih si Jibul anaknya lagi apa kata saya tuh ya. Begitu saya cari tanya ke pos satpam, kenek saya mana?
Itu lagi makan Pak di warung. Alhamdulillah. Berarti ini cuma mimpi, itu saya baru sadar Mang Ai. Tuh, dari pertama awal itu yang tidak kejadian yang tidak enak itulah. Firasat, sudah ada firasat. Terus dari Tegal saya di bel. Kamu langsung berangkat lagi, cuman gak usah pulang, langsung ambil kas di garasi di pool. Saya tuh sekalian lewat, minggir ke garasi. Dikasih DO sama Mas Aji, itu kan pengurus saya Mas Aji. Dikasih DO, terus dikasih uang jalan. Waktu itu saya dapat uang jalan 4.600.000. Cuman harus membawa muatan di atas 40 ya, antara 43 sampai 45 gitu. Saya dapat uang kas segitu. Nanti kalau saya muatnya cuma 40 ton, itu saya ngembaliin uang Mang Ai. Setelah saya ambil kas, saya maksa pulang dulu lah, baju udah kotor semua karena itu udah 4 jalan lewat lah, 4 jalanan ya. Jadi waktu itu saya pulang dulu. Saya pulang, mandi, ngasih istilahnya uang belanja ke istri, saya berangkat lagi. Sekitar daerah Celeng, Mang Ai. Di daerah Celeng saya ngantuk. Liar saya mau ngantuk. Si Jibul ngebrak dashboard juga gebrak. Woi, merem aja mata tuh. Bilangnya gitu si Jibul. Ya, saya minggir Bol, cari warung yang parkirannya besar. Minggirlah saya. Minggir menepi di warung. Saya turun, Jibul turun. Itu kosong keadaan Mang Ai, kosong. Itu karena bahasanya nyodok. Kalau ngambil muat dari gerasi kosong ke sana itu bahasanya nyodok. Si Jibul keliling, ngontrol interval, barang ada yang kawur, kena angin gitu. Gak ada. Bul mau makan gak? Gak ada nasi, nawarin makan, kata si Jibul kayak gitu. Ya udah mie aja, makanlah mie sama telur. Ngopi, berhenti sejenak, saya tuh istirahat. Nah setelah itu mau berangkat, mata tuh kayak ngantuk Mang Ai. Mata tuh kayak ngantuk pisan. Saya ngomong, Bol, ini bawa kosongan jangan lari-lari, jangan kenceng-kenceng kata saya tuh. Ya wes siap. Jadi kalau saya tidur itu saya uang simpan semua di dashboard. Ini kalau kamu mau makan, kalau kamu mau apa ini uangnya udah jangan bangunin saya. Saya bilang gitu ke Jibul. Berangkatlah si Jibul yang bawa Mang Ai. Saya tidur di jok kiri. Glabruk. Berangkat. Minggirlah si Jibul itu. Minggir saya pikir, wah paling dia mau ngopi atau mau apa ya. Emang agak lama sih itu. Saya lihat, oh daerah Ciasem, nah itu. Depan pom bensin kan itu, situ ada warung pom bensin Ciasem. Banyak parkiran di situ. Mobil yang parkir itu. Bol, jangan lama-lama kata saya, barangkali antriannya diserobot. Ya Kang, ya saya tidur lagi, nggak turun-turun aja Mang Ai. Si Jibul makan, habis makan nggak lama kemudian berangkat lagi, cos. Nyampelah di Cigading, Mang Ai. Di pelabuhan muat waktu itu saya dapat 44 ton. Nah, kata saya, Bul, keluarnya jangan sekarang. Kalau keluarnya sekarang ini nanti kita bisa lewat tol kotanya belum bebas. Kan waktu itu di atas jam 10 baru bisa lewat Mang Ai ke tol kota tuh. Di bawah jam 10 itu belum bisa lewat. Aturannya itu tol kota waktu itu. Terus kata si Jibul, ya wis Ang, oke dia bilangnya gitu. Jadi saya berangkat dari Cigading habis maghrib Mang Ai. Habis maghrib berangkat dari Cigading. Tujuannya ke Cirebon waktu itu, ke Cirebon. Masuk tol itu ya tuh. Nah masuk tol. Saya itu mata gak ngantuk Mang Ai. Karena sudah cukup lah istirahatnya ya, sudah cukup. Malah si Jibul yang tidur terus. Karena si Jibul yang bawa mobil, yang nerpalin, yang muat kan si Jibul semua. Jadi saya udahlah. Jibul suruh tidur aja sekalian ngirit rokok gitu saya kan. Nah, diamin aja gak saya bangunin. Saya mata masih kuat. Saya pikir wah ini kekejar gak ya tol kota. Saya tuh minggir masuk ke parkiran Serang Timur. Masuk parkiran Serang Timur, bul makan. Habis makan saya ngisi solar, jos lagi Mang Ai. Waktu itu masih jam 8 sih ya waktu itu. Jos lagi berhenti di parkiran Karangtengah, daerah Bonjeruk. Berhenti di parkiran Karangtengah, nunggu pagi, nunggu jam 10 lewat. Setelah jam
10 lewat, antara jam 12-an berangkat Mai. Itu berangkat itu saya waktu berangkat dari parkiran Karangtengah itu udah kerasa. Udah kayak ini tuh udah deg. Saya pikir mau ada apa ya ini. Cuman saya dalam hati terus itu aja lah, istighfar aja. Dalam hati istighfar aja. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari segala bahaya. Nah, setelah lewat tol kota Cawang Cikunir ya. Habis Cikunir masuk ke Cibitung. Di daerah situ. Lewat Cibitung lah. Itu ban kempes ya, Mangai. Jos. Saya kasihan sama si Jibul nih, kasihan. Kedengar jos gitu. Kedengar kalau ban kempes kedengar. Saya tuh minggir. Ya memang apa ya, jadi pembatas tol itu apa, Tanggul itu nggak jauh. Paling bangsa 6 meteran lah dari saya berhenti itu. 6 meter kesananya udah tanah warga. Bukan masuk jalan tol. Saya tuh mau bangunin cuman kasihan karena dia capek makanya. Jadi saya berusaha lah sendirian, udah enggak saya bangun. Saya turun, saya ambil dongkrak ngedongkrak sendiri, enggak taunya yang dalamnya juga ikut kempes, double 2. Waduh, kata saya tuh gimana ini. Ya mau enggak mau terpaksa saya bangunin, yang tadinya enggak tega jadi saya bangunin Bang. Bol bangun. Nah apaan ya, mandeg nih tempat sepi ku, mandeg nih warung dah apa aja, bilangnya gitu. Kenapa harus berhenti di tempat yang sepi kalau mandeg di warung, bilangnya gitu. Kata saya, wis gagian, cepetan Bul, ini banyak kempes semua, dua-duanya kempes semua. Wah, kata Jibul, ini mah bukan makan malam malah suruh ganti ban ya, kata Jibul kayak gitu makanya. Ada kakunya, mau marah gimana lah. Udah didongkrak semua Bul. Jadi posisinya gini, saya pegang kunci roda duduk ya. Saya pegang kunci roda duduk. Si Jibul yang buka dah, krek, pakai pipa dari belakang. Itu di situ jelas sekali Mai. Suara rintihan nangis itu jelas. Dari arah mana tuh Mas? Sekitar situ. Rintihan. Wah, kayak orang kesakitan. Itu bukan hanya suara orang yang menangis Mangai. Bahkan saya melihat apa ya, bisa dikatakan sundel bolong lah. Ya itu dari luar tembok pembatas tol itu. Nah di situ ada pohon mahoni besar. Dia tuh sedang duduk Mangai. Sedang duduk. Cuman baunya nggak ada ya. Cuman saya melihat sosok itu. Sedang duduk menghadap ke sana. Menghadap ke tanah warga. Nah terus belakangnya yang saya lihat, belakangnya kayak hitam bundar. Saya nggak jelas apa itu busuk atau nggak jelas, cuman hitam bulat besar. Ngebelakangin saya jelas. Si Jibul kelihatannya kayak orang nggak takut Mangai, diam-diam aja. Malah kalau nembang sambil nyanyi itu. Nyanyi anyul-anyulan sambil buka bodroda, krek. Saya mau ngomong Bul cepet nggak berani saya. Kalau saya sih udah karuan istilahnya, tahu sendiri suaranya. Tapi kan si Jibul nggak tahu, barangkali wah sekarat kadal bisa saya ditinggal sendirian di situ. Nah udah ban 1 kena nih, udah kena semua. Bodroda kan 8 Mangai. Kalau Jepang semua 8 ya, kalau Eropa kan 10. Udah kebuka semua, yang luar, Bul angkat. Kan ngangkatnya gitu, pakai tangannya ke belakang, jeleg. Nah, sewaktu si Jibul ngangkat, kalau si Jibul istilahnya ngedengak gitu, kelihatan. Waktu itu si Jibul nggak ngedengak. Saya di samping si Jibul, pegangan bak ngelihat ke depan. Saya nih lagi ketakutan. Memang sih dia nggak tahu ya, karena dia sambil nembang terus Mangai. Sama nyanyi-nyanyian tuh. Sungguh begitu beratnya. Sambil kayak gitu. Engkau memutuskan cinta. Aduh, pusing-pusing Mangai saya tuh. Ya kalau udut sih nggak lepas-lepas dia, kalau matanya melek itu namanya udut itu nggak lepas-lepas di sini terus. Buang, julat lagi.
Dia tuh nggak tahu, nggak melihat ke sana, Mang. Kalau saya bisa peragakan di sini, saya peragakan. Itu kurang lebih, ya nggak ada sih Mang ya, dalam 1 menit nggak ada. Itu hitungan jari. Cuman kan di kala posisi itu, walaupun hitungan jari sepertinya lama, Mang. Duduk menghadap ke sana, nggak tahu mukanya ancur, nggak tahu ininya apa, bilatung atau busuk, saya nggak tahu. Dah, saya itu berangkat lagi. Berangkat. Ya. Keluar daerah Kelari, Rawang Timur. Saya ngantuk. Jibul yang bawa tuh. Waktu itu sudah pagi sih Mang. Sekitar jam 2:30 jam 3-an lah waktu itu. Saya tuh ngantuk lagi keluar dari tol. Suruhlah Jibul bawa. Itu entah di daerah mana ya Mang ya. Entah di daerah mana. Mobil berhenti karena saya nggak bangun. Saya masih tidur di jok sebelah kiri. Memang dalam segi penerangan yang mobil saya berhenti itu gelap. Nggak ada penerangan. Terus sepi nggak ada mobil. Perasaan saya waktu tidur yang ramyang-ramyang gitulah. Ngelilir sebentar tuh saya tidur lagi aja gitu. Paling si Jibul mau jajan atau gimana. Saya bebasin sih. Nggak ada kekangan perhitungan uang atau apa. Saya nggak ada. Kayak yang namanya gitu. Jibul turun. Saya dengeran. Bruk, pintu bruk. Itu kurang lebih sekitar 1 jam lah. Sekitar 1 jam. Terus berangkat lagi. Ya saya tidur aja. Nyampe ya mendekati Cirebon lah. Saya dibangunkan. Ang. Ih gawa aja mobilnya. Gawa pimen wis sekalian bae bul kon sing gawa. Kata saya gitu. Sekalian bul kon sing gawa. Wis perkok. Akhirnya sampai bongkaran. Itu sekitar jam 7-an lah, jam 7:30-8-an. Saya kenyang tuh tidur tuh. Buat amunisi nanti sore barangkali suruh berangkat lagi kan gitu. Si Jibul yang bongkar apa segala macam. Begitu itu mobil balik pulang dulu kata bos, mobil pulang dulu. Mau ganti oli karena dari pertama kan itu kurang lebih ya Mang Ai. 6 jalan. Dari masuk oli pertama itu kurang lebih 6 jalan itu. Oli harus diganti kembali. Terus saya pulang ke Gerasi. Ganti oli. Kata Pak Haji, pengurus saya, bilangnya gini. Berangkat lagi aja nanti sore. Bilang gitu. Kalau mau pulang dulu. Terus hitung-hitungan terus pulang dulu. Mumpung masih siang bilangannya itu. Waktu itu Cirebon muatan sepi Mang Ai. Yang banyak tuh yang dari Kulon. Dari Kulon banyak. Waktu itu Cirebon sepi jadi berangkatnya ngosong terus. Saya pulang, hitung-hitungan dari bos, tuh kalau nggak salah saya dapat 3,5 juta. Itu hitung-hitungan, totalan tuh. Saya pulang, saya ngasih uang ke istri, terus sorenya saya berangkat lagi. Si Jibul yang tidur, saya yang bawa mobil. Karena saya sudah cukup istirahat, mata kuat. Menuju kemana? Menuju ke Cigading lagi, ke kapal lagi. Karena DO yang segitu banyaknya 5.000 ton diangkut sama perusahaan, gak ada perusahaan yang lain yang ngangkut. Itu perusahaan bos saya sendiri. Nah, waktu itu saya tuh mata agak ngantuk. Ini si Jibul berhenti di warung mana ya waktu kemarin saya tuh gitu. Bul, Kang yo. Kenapa Kang ya? Ang. Kan kon wingi mandek nih warung di Bul. Ke depan lagi aja, bukan di sini, ke depan lagi. Si Jibul ngomong ke depan lagi tuh si Jibul sambil cerita sama saya. Warungnya ke satu murah, pelayannya cantik-cantik, bilang si Jibul gitu. Nah pantesan kata saya. Kon betah ya Bul sampai jam lu, iya enak kok warungnya kata si Jibul gitu. Ya wes cocoknya Bul, ya wes. Saya tuh bilang, nanti Bul, ini orang nyampe-nyampe. Saya bilang gitu. Ini orang nyampe-nyampe Bul. Si Jibul tuh melongo Mang Ai. Saya bilang, ini orang nyampe-nyampe Bul. Melongo aja gitu. Aja kan Jibul sebelah kiri saya yang bawa. Melongo aja gitu. Kening melongo kayak keong kopong sih pimen kata saya tuh ya. Ang ya. Wingi kayak warungan aning kene. Kening kia langka sekarang gak ada aja warungnya. Kata saya loken Bul. Ya kalau loken tuh bahasa sininya masak gitu.
Loken Bul. Kena iya kok loken. Kata Jibul, nyendak saya. Wah, udah gak ladenin saya. Gak saya ladenin, wis mangkat wis. Nah disitu saya sentut lagi mangkat lagi, berangkat lagi. Terus itu saya di sana pas muatnya pertama datang pas muat pertama saya. Bul, kayak muatnya pertama Bul, kudu gasit. Kira-kira belum matahari masih nyonot, saya sudah pulang gitu. Ya wis Kang ya. Nah dari situ muat itu jam 11 siang udah beres. Mang udah beres, berangkat lagi saya. Berhubung perjalanan itu Mang Ai siang, jadi itu saya bawa mobil 40 Mang Ai. Kecepatan 40, nggak berani istilahnya nggak berani jos lah, itu nggak berani jos. 40. Akhirnya saya keluar dari pelabuhan masuk tol, bawa mobil pelan-pelan karena siang hari takut dem kan bisa kena klaim sama bos. Kalau ban pecah itu kena klaim Mang Ai. Lewat tol Jakarta udah lewat tol kota saya waktu itu, tapi saya nggak lewatnya tol kota Semanggi nggak, saya lewatnya Layang Priok muter, nggak lewat Semanggi nggak, saya lewat kalau dari Tomang Semanggi kan kanan, saya yang kiri naik atas, keluar Cawang saya masuk tol Jakarta Cikampek, juga udah mulai malam karena saya pelan-pelan, udah mulai malam saya tuh berhenti di Cibitung karena udah isya lewat ya, kasihan ini si Jibul belum makan kan saya gitu. Sedangkan makan siang aja waktu di Serang Timur saya itu. Masuk parkiran Cibitung, makan. Setelah makan Jibul, wes makan maning bae, wes makan maning. Jam 9. Berangkat lagi saya itu jam 9 malam. Di situ ada kendala teman yang kecelakaan. Teman kecelakaan itu kalau saya lewat aja kan gak enak. Kecelakaannya sih gak fatal. Ya cuman Malik gitulah. Teman sayanya gak apa-apa alhamdulillah. Tapi saya di situ waktu itu tersita Mang Ai. Waktu saya itu tersita Mang Ai di situ. Jadi duduk di situ, nemenin di situ, nyurpai lah apa support apa, ngasih dukungan lah. Gitu sing sabar namanya orang hidup di jalan kan gitu. Nah di situ sekitar jam 2 ayo Bul, mangkat Bul, kata saya tuh. Konek kawanan, ya wes, berangkat tuh. Nah, si Jibul yang bawa, saya yang tidur. Tuh uangnya, nah pas waktu itu, Mang Ai, saya ini keceplosan Mang Ai. Keceplosan. Biasanya saya ngomong gini Mang Ai. Kia Bul duitnya, kon pan ngopi, pan mangan, pan apa, rokok kentek ya tuku maning. Biasanya saya bilang gitu Mang Ai. Nah, ini ada tambahannya. Kepul duitnya pan rokok nenteng, pan ngopi, pan mangan, pan lembuk barang ora apa-apa tuh. Saya bilangnya gitu, Mang Ai. Ya mungkin dari mulut saya sendiri juga sih. Lembuk barang artinya apa Mas? Lembuk itu ya itulah, itu perempuan gitulah gitu. Saya biasanya nggak sampai berkata seperti itu. Nah waktu itu saya berkata seperti itu. Pan lembuk barang ya ora apa-apa. Nah, mungkin dari mulut saya. Saya tidur pulas itu waktu itu jam 2. Entah di tempat mana si Jibul berhenti. Agak lama. Terus dia itu menghampiri pulang ke mobil itu nggak buka lawangnya, nggak buka pintu yang kanan Mang Ai. Biasanya kan kalau saya tidur dia nggak berani bangunin saya. Kalau dia tidur tuh langsung, kalau saya tidur langsung pintu kanan masuk berat itu enggak. Waktu itu tuh dia datang ngedatangin mobil, itu dia tuh gebruk-gebruk mobil. Brum. Tolong. Bilangnya gitu. Saya bangun kan kaget. Jibul minta tolong. Apa sih Bul? Nah memang begitu saya bilang apa sih gitu. Saya kaget, ini kok di sawah. Berhenti kok bukan di tempat warung atau rumah makan atau apalah gitu. Ini kok di sawah.
Jadi saya buka pintu, saya geser sebelah kanan. Nah geser sebelah kanan, dia yang sebelah kiri tutup pintu dikunci, kaca ditutup. Saya kan baru bangun tidur Mang Ai. Jadi kan masih ibarat itu mah belum terlalu sadar lah gitu. Saya tuh bengong aja. Sambil celinguk gitu. Minum aqua. Itu si Jibul keremehan. Mangkat Ang, mangkat gitu. Saya ikutlah berangkat. Nurutin dia berangkat. Udah berangkat, gak lama kemudian saya lihat ngorok. Ngoroknya dia tuh sambil ngigau. Mang Ai. Bilangnya gini. Ya bisa dikatakan kata-kata kotor semua lah ngigaunya. Harga segitu tuh berapa kali mainnya ke perempuan. Tapi dia tidur posisinya. Jadi saya bilang dalam hati, oh kayak bocah benar-benar lembok. Jadi saya kan bilang gitu. Belum terlalu jauh sih dari tempat peristiwa si Jibul itu belum terlalu jauh. Saya bangunin. Ayo Bul, ayo. Abis itu si Jibul minum aqua. Bul, kan ngelindur apa orang sih Bul? Beli bensin. Kan ngomong regane semono ke, harganya segitu berapa kali mainnya. Kan terus lembok kata saya tuh. Sampai ke gawa-gawa, wadona ayunya kayak ngapa sih? Perempuannya cantiknya kayak gimana sih sampai terbawa-bawa. Waduh Angnya, ngeri. Saya sambil bawa mobil itu. Ngeri aja. Ya. Ceritanya nanti di warung aja biar enak nih. Ada pom bensin yang lumayan cukup besar, parkirannya saya minggir. Masuk Mang Ai. Parkir di pom bensin sambil ngopi. Itu udah pagi. Sekitar jam 3:30 lah udah pagi. Bahkan peristiwa saya itu juga udah pagi. Nah, si Jibul itu cerita Mang Ai. Jadi waktu saya nggak berangkat dulu Mang Ai, dia tuh pernah berhenti di tempat itu. Nah sedangkan waktu dulu dia berangkat sama supir serep ya. Nah pernah berhenti di tempat itu dan dia tuh sempat istilahnya begituan lah di tempat itu. Tapi waktu itu dia masuk nyata, dia pulang nyata Mang Ai. Nah waktu sama supir serep itu. Nah, setelah sama saya kejadian yang dialami dengan saya, itu begitu si Jibul masuk, perempuannya masih perempuan itu Mang Ai. Sama. Terus di tempat itu cuman ada 3 orang Mang Ai. Itu nenek-nenek sama kakek-kakek ya kelihatan wujud biasa waktu pertama dia yang dulu sih. Sama si perempuan ini. Yang kata dia bilangnya cantik bilangnya. Mas John masih inget gak namanya siapa? Saya di situ nggak tanya ya Mang Ai ya waktu itu. Waktu itu saya nggak tanya. Terus si Jibul juga nggak tahu namanya siapa karena baru 2 kali pertemuan. Yang pertama sama supir serep kelihatannya wujudnya manusia bener, manusia asli. Bahkan sama dia sempat sempat disetubuh gitulah namanya di jalanan kan gitu. Sampai dia pulang itu ya masih bentuk dalam artian wujud manusia dan kakek masih kakek itu, nenek masih nenek itu. Bahkan dia itu dijamu. Setelah sama saya, begitu dia minggir, dia ngelihat tempat itu masih. Akhirnya dia turun kan, nggak bangunin saya. Dia turun ke rumah itu, jadi rumahnya semi warung tuh Mas. Semi warung dalam artian rumah, tapi kalau yang ada yang mau makan itu dilayanin, makan Indomie apa itu dilayanin. Waktu Jibul turun, rumah itu ada dan Jibul langsung mendekat ke rumah itu. Nah, setelah mendekat ke rumah itu, Jibul itu bengong, ini dagangannya mana? Saya mau ngopi. Ayo pijit aja ke dalam. Ya, bahasanya gitu. Si Jibul duduk. Begitu duduk, mau minum apa Mas? Itu kata si Jibul bilang mau minum apa Mas tuh mukanya udah nggak, dalam artian nggak ngelihat si Jibul. Dia nutupin pakai rambut. Mau minum apa Mas? Kopi hitam sajalah. Kalau si Jibul kan gitu orangnya, tahu sendiri kan. Semua juga tahu kalau si Jibul orangnya gitu. Kopi apa aja lah. Akhirnya si perempuan tersebut itu nyuruh nenek-nenek itu, nenek-nenek yang ada di situ, bikinin kopi aja buat Mas Jibul
sambil gini aja Mang, sambil didis lah, bahasa kitanya sih didis. Nah, namanya si Jibul orang kayak gitu ya, nggak tahu adat, nggak tahu pakem, bisa dikatakan gitu. Si Jibul tuh berusaha jahil lah tangannya, megang. Setelah si Jibul megang, itu yang pertama wujudnya robah itu kakeknya dulu. Si kakek tuh langsung kayak nggak seneng ininya dipegang, si perempuan ini dipegang-pegang sama si Jibul. Padahal yang waktu dulu sampai berhubungan. Begitu si Jibul lagi megang-megang perempuan ini, si kakek keluar dari kamar dengan wujud yang nggak sempurna. Ya mukanya terus bahkan matanya juga keluar. Mulutnya itu nggak kayak manusia kan mulutnya gini, itu mulutnya gitu kebalik sambil ngekik. Si Jibul bilang gitu. Nah si nenek yang tadinya kelihatan manusia pakai papi, pakai apa, si nenek itu berubah, tapi tetap bawa wedang Mangai, bawa wedang, rambutnya kayak kawat. Kata si Jibul, kayak kawat, terus mukanya geseng rumpeng. Dari situ Jibul sempat jatuh bangun, dalam artian dia mau lari, sempat jatuh, itu melihat rumah masih ada. Lari belum jauh dari pintu itu, melihat rumah masih ada. Bangun lagi, dia lari. Pas nyampe mobil, dia lihat rumah itu ternyata pohon besar Mangai. Rumah itu hilang, digantikan dengan pohon besar. Dalam artian berarti si Jibul waktu itu masuk ke pohon besar itu. Yang saya cerna gitu loh Mangai. Kalau lingkungannya sepi memang ya? Sepi. Jauh dari perkampungan, sepi bisa dikatakan sepi. Ya itu tadi saya katakan, saya ngelilir tuh kayak gelap, nggak ada penerangan gitu. Memang sepi, bisa dikatakan tengah-tengah toangan lah. Karena nggak ada warung, nggak ada apa aslinya, cuman kelihatan sama si Jibul itu warung, rumah-rumah semi warung gitu. Dan waktu Jibul gebruk-gebruk ngelihat ke belakang tuh itu udah bukan rumah Mangai. Dari situ saya ngomong sama Jibul, makanya Bul, kalau saya kan bebas, mau makan, mau minum, mau apa, mau kopi, mau lembuk juga boleh, tapi lihat tempatnya, lihat sikonnya. Kira-kira nih Bul, kalau ini nih, dulu nggak ada warung di sini, sekarang ada warung, itu patut curiga. Apalagi nggak ada kendaraan yang berhenti. Kalau ada kendaraan yang berhenti kan kita berani minggir. Kalau nggak ada kendaraan yang berhenti, ya ngapain kamu berhenti? Untung ini saya barangnya barang istilahnya nggak terlalu mewah. Kalau saya bawa barangnya barang mewah kayak maksud obat tuh obat pertanian itu Mangai, itu kan mahal Mangai. Untung saya bawa barang-barang yang murah ngomong kasarnya. Nah dari situ, iya sih Kang salah nenyong, ya wis boleh aja maning-maning mandek tempat sepi kata saya gitu Mangai. Dah dari itu jam 4 tuh Mangai, percis jam 4 percis. Ayo Bul berangkatlah dari POM. Sebelum keluar dari POM saya ngisi solar dulu. Bol, dia ngisi solar di situ bukan nyepot kata saya. Saya ngisi solar 200.000. Solar. Keluar dari POM itu nggak lama, nggak jauh dari POM sekitar 500 meter lah. Itu di masjid juga ada orang ngaji tuh, ada orang ngaji karena mau adzan subuh ada orang ngaji. Memang gelap, tempatnya gelap. Jalannya tuh gelap, minim penerangan waktu itu. Saya tuh melihat sesosok, dibilang apa ya, tinggi besar nggak besar, dibilang manusia agak tinggi dari manusia normal. Pakai sarung, pakai kemeja putih, ya, cuman rambutnya gondrong Mangai, keriting ikal tuh. Nah, bajunya juga baju putihnya belel, sarungnya apa yang luntung tuh ke sarungnya tuh kayak
begitulah. Cuman yang bikin saya kaget karena orang itu tinggi besar. Itu nyebrang, si orang itu nyebrang itu nggak tahu dari mana itu orang. Tahu-tahu datang di depan mobil saya aja. Saya juga bingung. Dalam artian jalan kaki, kok dia tahu-tahu ada di depan? Mungkin layang. Bisa saya pastikan melayang. Karena nggak tahu dia datangnya dari mana, tahu-tahu ada di depan mobil saya. Saya kaget, Mang. Astagfirullahaladzim. Begitu dor tuh nggak kerasa. Saya nggak ngerasa nabrak apa atau apa. Sedangkan itu wujudnya kayak manusia. Jangankan sebesar itu, batu aja kerasa kan gerigel gitu. Nah begitu jebret itu saya nggak kerasa. Saya kayak nabrak bayangan gitu loh. Kayak nabrak bayangan, si setir ini lari ke kiri. Glabruk masuk parit. Nggak dalam, itu paling 2 meter. Masuk parit, mobil miring. Si Jibul juga waktu itu kan masih melek. Baru keluar dari pomnya. Si Jibul gitu, pegangan kursi tengah, gitu. Kalau nggak pegangan kursi tengah mungkin ambruk dia juga gitu. Masuk ke parit, astagfirullahaladzim. Nah, saya penasaran Mangai. Saya cari tuh orang, nggak ada orangnya. Wah berarti bener. Waktu nabrak aja saya kayak nabrak bayangan ini. Berarti dia bukan orang. Wah ini nih perlu dipertanyakan. Ya untung paritnya bisa dikatakan nggak ada airnya Mangai. Kalau ada airnya ya saya bawa pupuk hancur semua Mangai. Tapi barang-barang nggak jatuh tuh? Barang ya masih diterpali utuh di mobil gitu. Saya nunggu pagi, setelah pagi 6:30 saya bel kantor. Ya udah cepetan dipok. Begitu dipok selesai, mobil tarik keret, diderek, pulanglah saya. Begitu pulang di rumah bos marah-marah. Karena mobil baru hitungannya baru 8 ritase ya otomatis lah wajar marah-marah. Ya udah waktu itu saya kena klaim waktu itu saya diklaim itu 6 jutaan. Yang rusak tuh bak kepala miring, bak gandengan miring, sama as balok itu geser. Karena waktu penarikan derek itu as baloknya kepaksa, as balok setir tengah tuh. Setir depan, as balok geser. Nah, dari situ mobil masuk ke bengkel di dok, saya libur. Nah, itu udah masuk di bulan Maulud, Mangai. Datang tetap ke garasi. Saya kasih tahu, Bol. Ini kalau nungguin mobil ini minimal paling cepat 1/2 bulan, Bol. Kamu ikut orang aja dulu. Enggak lah. Yang ora cocok karo wong, cocoknya karo Rikang. Oh ya. Jadi tetap saya ngasih uang makan 25.000 setiap hari itu untuk makannya si Jibul. Nah, saya itu ditanya sama orang tua. Waktu bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup tahun 2010. Belum almarhum. Ditanya, John, kamu gak berangkat ah? Habis kena belai Pak. Belai apa? Saya ceritakan, saya dapat mobil baru gini. Wah ya salah kata bapak saya, Mangai. Kata bapak saya salah kalau gitu. Kamu sih kayak anak kemarin sore bawa mobil aja. Terus gimana Pak kata saya. Ya kalau mobil baru tuh ya biasa kan. Harus pecah telur. Ngelindes endog lah bahasa. Ngelindes endog. Terus harus dicuci pakai air Jagabayan. Terus air 7 sumur yang ada di keraton. Kata bapak saya bilang gitu. Kamu gak kayak gituin? Enggak Pak. Ya bener kata bapak saya itu. Saya akhirnya nurut ngedenger omongan bapak saya. Los mana aja mumpung bulan Maulud kata bapak saya tuh. Saya ngejaklah anak saya yang perempuan. Ayo dek lihat Mauludan.
Kalau orang Cirebon sih bilangnya Mulud dan Mangai. Nah di bulan Maulid Nabi itu orang Cirebon bilangnya Muludan. Nah di bulan Mulud itu semua keraton yang ada di kota Cirebon khususnya itu mengadakan pesta lah, dalam artian pesta rakyat gitu. Di Cirebon itu semuanya ada 3 keraton, yaitu Kanoman, Kesepuan, dan Kecerbonan. 3 keraton itu yang khususnya yang menggelar rame-rame itu. Saya tuh ngajak anak perempuan saya untuk nonton Mulud. Waktu itu saya tuh teringat wejangan bapak saya. Nah, teringat wejangan bapak saya dan saya sadar, iya sekalian, kata saya tuh bilang gitu. Dalam hati tapi, iya sekalian Jadi saya minta jerigen sama istri saya. Mah ada jerigen enggak? Ada apa aja yang 10 liter sini? Saya bawa jerigen Terus main ke Muludan, anak saya tuh ya istilahnya di situ banyak permainan banyak permainan, istilah komedi putar, Pasar malam lah gitu ya. seperti itu. Cuman lebih megah ini karena sifatnya setahun sekali. Nah di situ yang pertama saya datangi itu Jagabayan Saya ambil air di Jagabayan. Nah terus saya di situ izin minta air, ada yang nunggu itu semua. Setelah dari Jagabayan saya ke Keraton Kanoman tepatnya. Nah di Keraton Kanoman itu saya pertama ngambil air yang namanya Sumur Langgar Ageng. Setelah ambil air di Sumur Langgar Ageng, saya keluar dari Langgar Ageng itu. Saya langsung ngambil air lagi di Sumur Kejayaan. Ambil lagi saya tuh satu cibuk tuh, itu satu cibuk karena dicampur sih banyak Setelah ambil air Sumur Kejayaan, saya ambil lagi ke Sumur Witana. Ada Sumur Witana itu di situ. Saya ambil air di Sumur Witana. Setelah ambil air di Sumur Witana, saya ambil lagi air di Sumur Bandung. Setelah ambil ke Sumur Bandung, air Sumur Bandung ya masih lokasi itu, lokasi keraton. Terus yang terakhir saya ambil air Sumur Penganten waktu itu. Sumur yang di dalam Kemuliaan itu nggak saya ambil karena masa berjubal, masa banyak kalau waktu Mulud itu. Keraton itu terbuka kalau waktu Mulud. Nah, setelah saya dapat air itu dari Sumur Langgar Agung, dari Sumur Bandung, Sumur Kejayaan, Sumur Witana, terus Sumur Jagabayan, pikir saya lah udah cukup lah. Karena di dalam berjubal, saya nggak masuk ke Sumur Kemuliaan nggak. Nah dari situ Bapak bilang kalau ada sih dicampur sama air mandi air cucian Gong Sekaten waktu itu. Nah pas waktu itu biasanya jam segitu udah bubar waktu itu masih Nah di situ kalau pas selesai mencuci Gong Sekaten, itu masyarakat rebutan untuk mengambil air bekas cucian Gong Sekaten. Itu rebutan, itu dari mana-mana, bukan hanya dari Cirebon, dari luar Cirebon itu pada ngambil. Mas John, gimana sih sebenarnya proses dari Gong Sekaten itu? Jadi ya sebenarnya sih yang lebih tahu ya pihak keratonnya sendiri. Cuman saya sebagai masyarakat Cirebon itu ya cukup tahu lah. Jadi prosesinya atau keluarnya gong itu saya tahu. Mitosnya apa sih sebenarnya di situ? Ya itu sih masalah mitos mah tergantung merekanya masing-masing ya. Jadi gini kalau tani ya buat taninya gitu. Kalau pegawai ya buat mandinya kan gitu. Jadi banyak di situ. Kalau yang jualannya buat jualannya, jadi kepercayaan masing-masing lah. Cuman mereka semua tuh mempercayai, termasuk saya, karena saya
masih memegang ya gitu. Dan itu sudah terbukti ya Mas John? Ya pada akhirnya terbukti. Nah setelah saya mendapatkan 6 air ini, saya pikir kurang jejak ya kata saya tuh. Harusnya kan 7. Ini saya baru dapat 6 nih. Karena saya kalau mau masuk ke dalam itu rame. Sedangkan saya bawa anak kecil waktu itu anak saya umur 8 tahunan. Takut gencet-gencet. Jadi saya ambil yang simpel aja lah. Jadi saya dari situ langsung ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Saya ngambil air di situ lagi di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Setelah genap, jejeg 7 sumur. Nah, saya pulang itu, Beberapa hari kemudian mobil udah jadi, Mobil udah beres. Si Jibul datang ke rumah nyusulin saya. Kata Jibul, "Ang, mobilnya wis beres soang." Bilang ya, "Loken Bul, iya wis beres." Nah, wis Bul, saya kan malam Jumat waktu si Jibul nyusul itu malam Jumat. Ya Bul, saya sekalian diadusi karo banyu pitung sumur karo banyu gong sekaten kata saya tuh. Si Jibul bawa jerigen, terus tak kasih uang sama saya tuh kalau nggak salah 15.000 untuk beli kembang sama telur itu tak bawain dari rumah, kan ada telur ayam kampung ya. Jibul berangkat, saya ikut si Jibul boncengan. Ya di sana dicuci, dicuci semua. Ada tata caranya nggak biasanya? Ya kalau tata cara sih cuman bismillah sama salawat aja sih. Udah itu aja, nggak ada yang lainnya. Aduh bismillah, terus jangan lupa selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad aja gitu. Udah nggak ada tata cara lain. Dibasuh semua itu, roda-roda dicipratin semua, itu udah dicampur sama kembang ya. Terus telur yang saya bawa itu ditaruh di ban itu, dibawa ban satu. Setelah itu mobil saya maju, truk, terlindas kan. Nah itu udah syaratnya itu aja. Nah dari situ alhamdulillah gak pernah ada lagi istilahnya kejadian-kejadian aneh dan kejanggalan-kejanggalan aneh. Terus mobil tuh gak ngadat, dalam artian ya satu memang mobil baru ya, tapi kan ada aja yang namanya itu. Tapi alhamdulillah setelah dimandikan air dari sumur yang ada di keraton itu, alhamdulillah nggak ada kendala, nggak ada apa. Yang namanya apalagi kayak kemarin sampai mengalami kejadian hal-hal mis itu nggak ada. Nah di situ hebatnya itulah para leluhur, para sesepuh yang dulu itu. Sampai sekarang karomanya kan masih ada, masih saya rasakannya, kurang lebihnya ya seperti itu. Nah, terus kan ada lagi wejangan dari Gusti Sinun Kanjeng Sunan Gunung Jati. Wejangannya yang berbunyinya begini ingsun titip tajuk lan pakir miskin kan. Itu semua orang Cirebon tahu Kalau diartikan begini Isun titip tajuk lan pakir miskin. Kalau tajuk itu bahasa sekarang musola ya Cuman bahasa orang Cirebon dulu kan tajuk. Kalau tajuk tuh harus ditata dan dijugjug. Jadi jangan hanya sekedar menatanya aja nggak boleh. Ditata, dibagus-bagus, dirapi-rapi. Kalau nggak ada yang ngejugjug itu, kalau nggak ada orangnya percuma. Bagusnya aja. Orangnya yang ngisi, yang sholat nggak ada. Jadi bisa dikatakan tajuk ditata lan dijugjug. Ditata itu dibagus-bagus, dirapi-rapi, diurus iya, dirawat iya, tapi harus juga didatangi gitu. Nah fakir miskinnya kita harus mengasihi, menyantuni, rawatlah mereka kan gitu. Titipannya wejangannya itu isun titip tajuk lan fakir miskin gitu. Oke Mas John, jadi di beberapa video Malam Mencekam ada narasumber yang sudah tayang nih. Contohnya kemarin Mas Kibau, dia dengan permasalahan pesugihannya. Terus ada juga Mas Marcel yang dia itu keluar pulau ke arah timur itu ya. Iya. Kembalinya lagi itu ke Jagabayan, Masjid Jagabayan kan ya.
Ada sejarah apa sih di Jagabayan nih? Ya kalau dari segi histori sih jadi begini ya Mang. Saya sebagai orang Cirebon sendiri, hal-hal yang seperti itu dalam artian begini, kalau mimpi tak enak, kalau ada gangguan sedikit atau apa, kepercayaan lah orang Cirebon itu ya ambil air di sumur yang namanya sumur Jagabayan. Bahkan semua orang Cirebon nih Mang, hampir semua ya, saya katakan hampir semua, itu setiap bangun rumah itu Mang, itu nyuci suhunan itu pakai air Jagabayan loh Mang, termasuk rumah saya sendiri. Jadi nilai historinya dari situ. Berarti tolak bala gitu ya maksudnya? Kalau secara umum kan itu tolak, yang dinamakan tolak bala itu hanya Allah yang bisa menolak dan Allah yang bisa mengasih. Belai itu sih, bencana itu sih hanya sekadar apalah. Tapi ya tetap saya orang Cirebon tetap make adat itulah, make adat. Oke, baik Mas John, menarik sekali cerita dari Mas John ya. Jadi kita tahu juga soal adanya ritual kendaraan yang baru ya. Ya. Itu berlaku juga dong untuk motor, mobil yang sehari-hari kita pakai. Bisa aja Ya, tuh ke iyalah. situ ya. Jadi intinya mah kita berbagi Mang, dalam artian kalau kita di truk ya Mang, itu saya ngituin telur nyuci pakai air itu. Nah itu saya tuh nggak hanya sampai di situ Mang, nggak hanya sampai di situ, saya keluar tuh ya di lampu merah ada minta gitu ya kan, banyak kan ya saya kasih. Terus yang di rumah dalam artian tadi Mang mengatakan beli kendaraan motor atau mobil pribadi, iyalah otomatis kan setelah selamatan. Nah itu kalau yang royal orangnya kan bikin bancakan, terus sawer, itu kan intinya kan berbagi Mang, berbagi, makanya berbagi itu indah Mang. Oke, baik Mas John, makasih banyak nih Ya. sudah hadir kembali di Malam Mencekam. Buat sobat yang sudah support dan nonton sampai sekarang, Mas John sudah punya beberapa video ya di MM. Yang ini, wah banyak banget. Jadi ditonton lagi ya kisah-kisah lama Mas John. Oke Mas John, makasih banyak, sehat selalu. Kita segera jumpa lagi di video berikutnya. Dan sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas John. Saatnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.